digiring dalam keadaan tenggorokan sampai tengkuknya terpotong. Inilah kelompok orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu atau kabar bohong. Kelompok ketujuh akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tidak memiliki lidah dan mulutnya mengalir darah juga nanah. Inilah kelompok orang-orang yang enggan bersyahadat atau menolak kesaksian akan kebenaran. Kelompok kedelapan akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan terbalik kakinya dan dia berjalan di atas kepalanya. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat zina dan belum sempat mentaubatnya. Kelompok kesembilan akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya hangus terbakar dan mulutnya dipenuhi dengan api. Inilah kelompok orang-orang yang suka mengambil hak dan memakan harta anak yatim secara zalim. Kelompok ke-10 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan dipenuhi penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Inilah kelompok orang-orang yang suka durhaka kepada orang tuanya. Kelompok ke-11 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan buta. Gigi mereka seperti tanduk, bibirnya melebar sampai dada dan terus mengeluarkan kotoran. Inilah kelompok orang-orang yang suka meneguk minum-minuman keras. Kelompok ke-12 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Inilah kelompok orang-orang soleh. Mereka senantiasa menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan Allah, kemudian wafat dalam keadaan bertaubat. Dan kita sudah berada di akhirat. Benar, apa kamu tidak menyadari kalau kita telah mengalami kematian dan sekarang kita kembali dibangkitkan? Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tidak ada, selain hanya menunggu giliran saja. Menunggu giliran, apa maksudnya? Masing-masing dari kita akan dihisab oleh Allah. Dihisab, ya, seluruh amal kita akan diperhitungkan dan dimintai pertanggungjawaban. Lalu setelah itu amal baik dan buruk kita akan ditimbang. Jika berat amal baiknya, maka surga balasannya. Tapi kalau berat amal buruknya, maka Allah akan mengazabnya di neraka. Tapi apakah mungkin di antara kita ada yang masuk surga tanpa hisab ini? Mungkin saja jika Allah menganugerahi kemuliaan. Kemuliaan, benar. Seluruh yang berkumpul hari ini akan mengetahui siapa yang paling pantas mendapat kemuliaan. Siapa yang berseru itu? Itu adalah malaikat utusan Allah. Bangkitlah, wahai orang-orang yang dahulu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apa maksudnya lambung jauh dari tempat tidur? Maksudnya adalah orang yang sedikit sekali tidur di malam hari karena disibukkan dengan beribadah kepada Allah. Siapakah yang dahulu gemar sholat tahajud? Bangkitlah. Kamu mau kemana? Aku salah satu yang disebut oleh penyeru itu. Aku selalu istiqomah menjalankan sholat malam dengan ikhlas dan penuh harap kepada Allah. Bangkitlah. Sekarang masuklah kalian semua ke dalam surga Allah. Andai aku dulu juga rajin bertahajud, maka sekarang aku juga mendapat kemuliaan itu. Kita tunggu sampai orang terakhir meninggalkan kuburnya 7 langkah. Baiklah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna. Sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.
malaikat yang ditugaskan sebagai fitnah dalam kuburmu. Fitnah? Ya, jadi jawablah pertanyaan kami dengan tegas dan benar. Baik. Man Rabbuka, siapakah Tuhanmu? Aku tidak tahu. Ya. Ma dinuka, apa agamamu? Aku juga tidak tahu. Ya. Man nabiyuka, siapakah nabimu? Sungguh aku tidak tahu. Dia tidak akan mampu menjawabnya. Hadapkanlah kuburnya ke arah pintu neraka, kemudian sempitkanlah kuburnya hingga tulang belulangnya hancur berkeping-keping. Ya,